Halo, kalau di video sebelumnya saya sudah bercerita mengenai pengalaman saya pindah dari jurusan arsitektur ke jurusan Sustainable Building Systems. Di video kali ini saya pengen sharing dan juga cerita beberapa software yang kebanyakan saya pakai sewaktu perkuliahan di Northeastern University di jurusan Sustainable Building Systems dari mulai semester 1 hingga semester terakhir, yaitu semester 4. Dan kebanyakan dari software yang saya gunakan ini adalah software-software yang berukuran kecil, mungkin hanya 1-2 yang berukuran sampai besar, karena memang produknya Autodesk. Tapi semuanya itu berukuran kecil dan bisa didapat dengan gratis ya di Amerika. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video atau software yang pertama. Software yang pertama adalah Comfen. Comfen sendiri saya gunakan pada waktu semester 1 dan juga semester 2. Comfen sendiri merupakan software yang digunakan untuk mengetahui performa dari fenestration atau desain jendela dan ventilasi terhadap sebuah ruangan, termasuk performa daylightingnya. Selain itu, software ini juga dipakai untuk mengetahui jumlah energi yang digunakan dalam bangunan beserta karbon emisi yang dilepaskan dari sebuah desain fenestration atau bangunan tersebut secara keseluruhan. Nah, sewaktu saya kuliah, saya menggunakan software ini untuk 3 tugas, di mana saya harus membandingkan 4 tipe desain ruangan dan penempatan jendela yang berbeda-beda di masing-masing desain ruangan itu, serta membandingkan jumlah energi dan karbon emisi yang dilepaskan, jumlah energi yang dikonsumsi dan juga karbon emisi yang dilepaskan. Nah, software ini ukurannya tidak terlalu berat untuk diinstal, tapi memang ketika di-render butuh spek yang mendukung gitu, karena agar tidak lag ketika berproses atau kita merender performa dari desain jendela atau bangunan yang sudah kita buat di Comfen ini sendiri. Nah, kekurangannya mungkin beberapa data yang ada di software ini sebagian besar itu hanya dikhususkan di negara Amerika saja, dan hanya sedikit yang memuat data di kawasan Asia Tenggara. Satu lagi, software ini bisa didapatkan secara gratis. Software yang kedua adalah Climate Consultant. Sama seperti Comfen, software ini juga lebih sering saya pakai di semester 1 dan juga di semester 2. Software ini juga bisa didapatkan secara gratis. Climate Consultant sendiri adalah software yang digunakan untuk membantu para arsitek atau engineer dalam bidang building design untuk memahami lokal climate mereka sebelum mendesain bangunan. Climate consultant ini bisa menjadi semacam decision making tool gitu, untuk bagaimana bangunan itu harus dirancang dengan terlebih dahulu memikirkan passive system dari desain bangunan tersebut. Software ini dapat membantu untuk bagaimana mendesain bangunan dengan meminimalisir penggunaan energi. Nah, compared to Comfen, data yang dihimpun di software ini itu sudah jauh lebih luas. Dan salah satu hal utama yang menjadi kelebihan software ini adalah psychometric chart dan beberapa prioritas desain yang memang sudah disediakan untuk konsep desain bangunan. Dan balik lagi tadi saya bilang, data yang sudah lebih luas ini berarti di Climate Consultant ini sudah mencakup seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Amerika saja, tapi juga di Asia, kemudian di Eropa dan juga Afrika. Dan itu hanya tinggal di download dan sudah ada websitenya, nanti akan saya sertakan di link. Jadi kita hanya tinggal menyesuaikan dengan overall climate yang ada di satu daerah atau satu zona tersebut. Software selanjutnya atau software ketiga adalah OpenLCA, yang secara spesifik digunakan di semester 3 sewaktu perkuliahan di Amerika dan juga di mata kuliah Life Cycle Assessment. OpenLCA kepanjangan dari Open Life Cycle Assessment. Secara spesifik, software ini digunakan untuk life cycle assessment dari project, produk, atau sistem atau infrastruktur yang akan kita jadikan indikator. Kalau kata profesor saya, software ini sebenarnya bisa jadi decision making tool sama seperti climate consultant, tapi lebih spesifik untuk orang-orang yang mempelajari bidang-bidang environment dan juga sustainability. Software ini dapat menghasilkan sebuah hasil yang sangat detail perhitungannya dan sangat mendetail dalam analisanya. Jadi ada berbagai macam analisa, tinggal kita masukkan data-data yang pengen kita
yang sudah kita koleksi, kemudian tinggal kita render dan memilih analisanya di software tersebut. Kemudian selain sangat membantu dalam hal life cycle assessment, software ini juga membantu proses life cycle cost analysis dari project, produk, atau sistem atau infrastruktur yang kita teliti. OpenLCA ini bisa di-download secara gratis dan membutuhkan laptop yang dengan spek yang cukup mendukung ketika kita sekali lagi perform analisa kita. Ukuran softwarenya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi memang butuh spek yang lebih ketika memang kita mau merender data yang pengen kita teliti gitu. Karena memang berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya memakai laptop yang usianya sudah tua, usianya sudah 7 tahun, akhirnya butuh waktu yang sangat lama untuk merender sebuah desain dari data LCA yang pengen saya teliti. Kemudian data-data yang ada di software ini juga terus diupdate setiap tahunnya, dan sekali lagi sangat-sangat mendetail. Jika memang tidak ada beberapa data atau kategori yang memang kita cari di dalam software OpenLCA ini, maka kita bisa custom di software ini dengan memasukkan indikator-indikator atau matrix-matrix yang memang sudah kita kumpulkan datanya sebelumnya. Bagi para arsitek mungkin software ini akan terlihat membosankan, tapi hasilnya akan sangat membantu untuk decision making dalam memilih material bangunan nanti. Itu salah satu manfaat dari software Open Lifecycle Assessment ini sendiri. Software berikutnya adalah Athena Lifecycle Cost Analysis. Sebenarnya banyak produk dari Athena ini dan memang spesifik untuk Lifecycle Assessment saja. Saya sendiri sewaktu kuliah hanya menggunakan satu software, yaitu Athena Impact Estimator for Buildings, yang lebih dominan menghitung langsung karbon yang dilepas dari sebuah elemen bangunan. Contohnya misalnya kita mau meneliti tentang seberapa besar karbon emisi yang dilepaskan dari hanya sebuah proses pembangunan fondasi, itu bisa kita gunakan aplikasi Athena Impact Estimator for Buildings ini. Kemudian software ini juga hanya dipakai di semester 1 dan di 3 minggu terakhir perkuliahan untuk sebuah tugas di mata kuliah saya. Dan software ini tidak gratis, dan pada waktu itu juga saya mengoperasikannya lewat lab komputer kampus. Jadi memang sudah diinstal di lab kampus dan saya hanya tinggal mengakses lewat laptop pribadi saya. Dan alhamdulillah sangat-sangat membantu saya dalam menentukan seberapa besar karbon emisi yang dilepaskan dari sebuah konstruksi pembuatan bangunan. Ya, sebelum lanjut, silahkan dinikmati video footage dari pemandangan di US yang sudah saya rekam sewaktu berada di Boston kemarin. Silahkan dinikmati dulu sebelum kita lanjut ke video selanjutnya.